Masih di SOS seputar obrolan selebritis bersama dengan bintang tamu saya, Mas Farhad Abad, dan saya masih berada di lokasi The Tree House at Kuningan Village. Sebelum saya ngobrol lagi, pemirsa, saya mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Lama tak terlihat bersama, kabar mengejutkan datang dari pasangan Cut Tari dan Yusuf Subrata. Keduanya kini dikabarkan tengah pisah ranjang. Bahkan, Yusuf telah melayangkan gugatan cerai atas Tari ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya benar, memang ada kabar seperti itu gitu ya. Kita juga memang sudah sepakat secara baik-baik. Kalaupun ada pemicunya mungkin yang boleh tahu cuma kita berdua. Kau bilang cuma aku saja. Bagaimana komentar Anda tentang kemelut rumah tangga yang dialami Yusuf Subrata dan Cut Tari? Kirim komentar Anda ke fifa.co.id/sos. Akan ada 2 pemenang setiap harinya yang berhak mendapat masing-masing Rp500.000 dipotong pajak. Pengumuman pemenang dapat dilihat di tabloid Bintang edisi minggu depan atau di situs fifa.co.id/sos. Oke, kirimkan komentar Anda pemirsa ke fifa.co.id/sos. Saya mencari 2 pemenang beruntung, masing-masing berhak mendapatkan Rp500.000. Kembali kepada Mas Farhad yang sempat memberikan komentar juga, komentar pedasnya seputar kabar perceraian Cut Tari dengan suaminya Yusuf. Katanya Cut Tari ini diketahui dekat gitu dengan seorang pejabat. Emang Mas Farhad tahu informasi itu dari mana? Oh jadi gini, sebenarnya kan kalau namanya artis punya pacar, punya selingkuh itu kan gampang. Jangankan siapa orang dekatnya Cut Tari, foto dia telanjang dan berzina aja kan sudah menjadi rahasia umum. Nah cuman mungkin saya tidak etis menyatakan bapak ini, bapak itu. Berarti ya, memang benar? Ya, saya Mas Farhad yakin punya bukti tapi? Ya menurut saya sih kalau saya ngomong jarang nggak benar. Tapi kan itu kan hanya prediksi bahwa perceraian itu kan bukan hanya gara-gara perzinahan yang lalu. Oh berarti baru prediksi? Bukan. Bahasanya ini kan mereka tanya apakah dia bercerai karena ada orang ketiga atau gara-gara permasalahan yang lalu. Ya, kalau menurut saya kalau hanya orang ketiga ya tinggal dimaafkan karena dulu kan lebih parah. Berarti lebih parah daripada yang sekarang. Jadi menurut saya mungkin faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Ekonomi. Berarti selain karena ada pil, ada faktor ekonomi juga di situ. Ya faktor ekonomi ya mungkin dia Cut Tari beranggapan suaminya kurang tegas kan. Atau mungkin dianggap yang lebih parah aja lu maafin ya. Cut Tari nggak butuh karakter suami seperti ini. Okay. Tapi alangkah naifnya seorang Cut Tari yang menggugat apa dengan berlandasan bahwa jatuh talak tiba-tiba bercerai, berarti sengaja dicari-cari alasan memang udah nggak suka sama suaminya makanya selingkuh gitu. Ya. Oh ini tapi ini menurut analisanya Mas Farhad begitu ya pemirsa ya. Jadi katanya sih kemungkinan besar karena ada pil dan juga ada karena faktor ekonomi gitu ya. Nah Mas Farhad sempat ada statement juga kalau mendukung Yusuf ini bercerai dengan Cut Tari. Mengapa demikian? Kalau namanya perzinahan itu kan kalau dalam Islam kan dirajam, dibunuh. Kalau hukum kita pasal 284 ya. Itu kalau ancaman hukuman 9 bulan. Memang nggak dipenjara sih. Ya, mungkin karena sejarah faktor Belanda suka selingkuh, akhirnya undang-undang kolonial Belanda sampai sekarang KUHP jadi rendah. Tapi kalau hukum Islam itu hukuman mati. Jadi Mas Farhad mendukung nih kalau saya mendukung perceraian itu. Kenapa? Karena kasihan sama anak-anaknya dia. Ya maksud saya ya harus mendapat pelajaran dari perbuatan lalu. Gitu. Ya artinya kalau tidak ada perceraian, menurut saya tidak pantas dengan masa lalu walaupun Cut Tari akhirnya mengaku bahwa itu memang dia melakukan itu ya. Jadi menurut Mas Farhad mendukung ya mereka bercerai adalah keputusan yang terbaik begitu sebagai dari kacamata kuasa hukum gitu ya. Bahkan cerainya agak telat, harusnya dari dulu. Harusnya dari dulu. Iya. Kepo juga ya sama rumah tangga orang ya. Ya, karena saya kan sebagai orang yang melaporkan mereka semua. Ya, Mas Farhad, di tahun 2014 tadi kata tahun politik. Iya. Masih mau nyapres kan? Nah, tadi katanya nama klubnya ini Aku Indonesia. Tapi kalau misalnya banyak yang sebel, banyak yang hujat, banyak yang keki, emang masih akan ada yang milih? Oh gini, kalau bicara komunikasi ini kan positif negatif ya. Tapi sebenarnya kan hanya pro kontra. Tiba-tiba ada dia fans sama Dani. Fans Dani pasti benci sama saya. Tapi
nggak cuma Dani loh, semua kena loh. Ya. Semua dikomentari. Tapi enggak, kalau saya ngelihat lebih banyak yang senang dan mendukung. Bahkan kalau tidak ada kicauan-kicauan Twitter saya, mereka terasa sepi katanya. Kata siapa, Mas? Kata para follower saya. Oh, kata followernya. Emang kamu belum follow saya? Saya follow Mas. Apa juga di follow saya, suka pura-pura nggak tahu deh. Iya. Oke, jadi intinya adalah tetap maju terus ya, Pres ya. Ya, saya maju terus. Yang penting pemuda Indonesia memiliki jiwa kepribadian dan pemikiran presiden. Oke, dan tetap ada Sumpah Pocong itu. Sumpah Pocong untuk tidak korupsi. Siapapun yang mau jadi presiden Sumpah Pocong, saya akan dukung. Oke. Lebih baik bermimpi jadi presiden daripada jadi presiden tidak punya mimpi. Ya. Aku Indonesia. Terakhir aja, Mas, harapannya apa? Harapan saya ingin Indonesia baik dan benar ke depan. Segala kesempatan akibat kekuasaan dengan proses demokrasi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jangan lagi berpikir untuk memotong, mengambil uang rakyat sehingga negara kita nggak maju-maju. Yang kita butuhkan orang-orang baik, orang-orang yang jadi jabatan bukan gara-gara KKN, tapi gara-gara bangsa dan negeri ini dan juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik pemirsa, sekian sudah obrolan saya dengan Farhad Abbas. Semua dikembalikan kepada Anda. Apakah seorang Farhad Abbas layak menjadi Presiden Republik Indonesia yang terbaru? Begitu ya Mas ya. Amin. Thank you banget untuk waktunya Mas. Terima kasih. Sukses dengan segala yang sudah dipersiapkan dan salamlah untuk orang-orang yang dekat dengan Mbak Nia Daniati juga salam ya untuk dia Mas ya. Pemirsa, sampai kita jumpa lagi minggu depan di SOS jam 12:30 siang dengan saya Yuanita Kristiani. Bye bye. Kalau saya jadi presiden, saya akan sumpah pocong. Sampai kapan tetap sumpah pocong. Yang penting eksis, yang penting eksis, yang penting eksis. Saya bukan hanya pengacara artis, saya punya suami artis. Kalau saya mulia, saya dapat istri cantik. Survei dan fakta mengatakan saya ganteng dan menarik. Jadi gak perlu pakai cincin berlian 10 miliar. Ada berkondang Farhad Abbas. Alhamdulillah, saya sekarang sudah jadi artis. Alhamdulillah, mereka semua mencintai. Mungkin saya datang, itu kan rahasia umum. Saya bukan gak sabar jadi presiden. Yang penting Farhad Abbas. eksis, yang penting eksis.